Jadi kan banyak batu yang bilang, kok Ilva mau sih sama Dani? Kok Ilva mau sih sama Dani? Dani kan begitu. Dani begini, Dani begitu. Pokoknya banyak banget lah orang yang ngomong ya. Gue juga bingung sih sebenarnya kenapa orang ngomong begitu. Makanya di sini gue mau ya ngasih tau lah kenapa gue sama Ilva bisa kenal, kenapa bisa jadian, kenapa bisa sampai nikah. Jadi pertama hari Minggu malam, untuk warga Tambun pasti tahu deh angkringan Mangun Jaya yang di samping Bank Mandiri ya, yang pom bensin baru. Pertama kali tuh di situ lagi nongkrong sama teman-teman. Posisi mejanya itu samping-sampingan. Pas gue nengok ke kanan, tiba-tiba gue kayak kenal nih sama nih orang gitu kan. Dia kayak dulu pernah follow Instagram gue deh, Dani Andreas. Dalam hatinya gue tuh kayak gitu. Terus gue ngomong ke temen gue di samping gue, kenal gak sama ini gitu-gitu kan. Iya kayaknya udah asing ya sama mukanya, tapi gitu. Iya terus ya udah, itu orang sih main apa aja kayak gitu. Padahal jadi juga lagi sama teman-temannya. Enggak, gue sama Bang Anto doang lah. Tapi kan kamu juga rame. Apa sih aku berdua doang sama Bang Anto? Di samping kamu ada orang juga, di depan kamu ada orang. Ya itu no, pokoknya di situ gue main HP terus karena di situ pas banget gue baru putus sama mantan gue. Nah, terus udah kelas sekitar jam 11 malam, kebetulan banget bubarnya gue sama teman-teman gue, sama Dani sama teman-temannya itu samaan. Terus salah satu teman gue bilang, itu kunci orang itu gitu kan. Otomatis yang duduk di situ kan Dani. Yaudah gue langsung ambil itu, sudah langsung nyerahin itu ke si Dani Andreas ini. Sudah langsung ngomongin Mas itu Dani Andreas apa? Iya. Tapi semua jujur deh. Sebenarnya kamu sengaja kan? Maksudnya ya sengaja aturan mah. Ya aturan gue buang aja tuh kunci, kalau gue bawa kabel. Cuma kamu sengaja yang nemuin kunci aku siapa Ciun kan? Biar cuman kamu tuh sengaja biar kamu. Adit Fir nggak ya? Iya, kamu tuh sengaja. Udah sini gue aja yang ngasih kuncinya soalnya gue mau kenal sama Dani. Ya maksud gue karena aku ngerasa aku kenal lah, dia nge-follow Instagram gue dulu. Oh iya, sebelumnya tuh dulu dia sempat nge-follow Instagram gue dan minta follow back. Makanya kenapa bisa tahu ini Dani Andreas ya. Iya, dan sekarang nggak pernah kamu kalau digituin deh. Pernah aku nanya. Oh gitu. Aku lupa soalnya. Gue tuh udah ngasih kunci motornya kan. Terus respon dia cuma, wah iya kak, gitu doang. Terus dia tuh pas sampai rumah, nggak lama kemudian dia nge-DM gue. Nge-DM katanya nge-DM nge-DM aku setelah itu. Apa sih nge-DM-nya? Ini Ilva ya gitu. Ini yang tadi ngasih kunci motor ya, kamu bilang kayak gitu kan? Kayak gitu deh kalau nggak salah. Ini yang ngasih kunci motornya. Ternyata cantikan aslinya dia kayak detik ya. Aku kan nggak pernah aku di kayak gitu. Ternyata cantikan aslinya yang gede kayak gitu. Terus yang berujung dia minta kontak. Terus gue ngasihnya line karena gue tipe orang yang nggak sembarang ngasih nomor WhatsApp. Jadi gue ngasih tuh line. Ya udah. Setelah beberapa hari DM dia tuh nggak langsung nge-DM, dia tuh nggak langsung nge-line, dia juga nggak langsung nge-add. Tunggu beberapa hari kemudian dia baru line, kak, banyak banget. Dia tuh awal-awal tuh dulu jeleknya dia itu suka nggak pernah mau cerita ya, jadi tuh salah paham. Jadi ada satu hal yang dia tuh genit banget sama cewek. Siapa? Oh iya, jadi dulu tuh gue tuh pernah malu sih, bener-bener ya, hal yang paling memalukan selama gue pacaran sama anaknya. Pacaran tuh gue sempat masih jalan sama mantan, gitu. Nah ya udah, karena polisi atas perizinan dia kan udah mau jomblo. Jadi nggak bener-bener pure gue jalan diam-diam atas namanya gue pengen jalan atau pengen nonton, tapi emang maksudnya ya karena gue juga percaya gitu loh, ya mungkin lah Elva kayak gitu ya. Izin, dan dia juga ngomong sama mantan gue kayak gitu-gitu lah.
Iya, gue Dan ngomong gitu. kedua kalinya pun gue juga jalan sama sebenarnya waktu itu sempat putus sama dia, putusnya ya udah paham banget lah, gue putus sama dia tuh dia balik lagi gitu loh. Cuman pada saat itu teman gue itu sempat kayak ngenalin, terus gue yang kayak oke lah ketemu yuk, kayak gitu kan. Ya udah dia ngajak ketemu, ya udah setelah itu justru malah baikan sama nih orang. Jadinya ya kapan ya? Gue baru tahu. Yang itu loh, yang Itu emang. iya, itu kita sempat berantem. Kalau nggak berantem ngapain temen aku ngenalin? Itu kita baru jadian. Iya, baru-baru jadian. Pokoknya baru-baru jadian itu tuh gue sama Dani tuh kayak masih kayak ngerasa ini tuh pacaran cuman kayak mungkin pelampiasan masing-masing kali ya. Mungkin. Buat gue kalau gitu. Ya, pokoknya Tapi gitu lah. kalau gue nggak pernah kayak gitu. Karena Ya kan mungkin masalahnya gini, masalahnya dari awal kita dari awal gue ketemu sama dia tuh emang gue bener-bener sayang. Allah, soalnya tuh bohong omongannya ya. Bilang kemarin aja, ya aku tuh sebel banget, kamu tukang bohong, sebel. Pokoknya gitulah, awal-awal pacaran tuh banyak banget lah. Entah gue yang salah, dia yang salah, gue yang salah, dia yang salah, gue yang salah, dia yang salah. Putus sama berkali-kali gitu. Sampai akhirnya kita juga ngomong, ya sampai akhirnya kita bener-bener ya nggak kayak gitu lagi, udah nggak pakai gitu lagi. Karena dulunya saat dia bilang dia tuh dia nggak percaya sama namanya pacaran, dia nggak pernah percaya sama namanya hubungan, dia nggak pernah percaya sama namanya perasaan lah gitu. Iya, karena jujur dari sekian banyak cewek, gue pacaran aja. Nyaman itu gue baru sama ada orang gue ya, mantan gue itu juga cuma nyaman. Dan ya untuk yang ngerasain namanya yang belum bisa sayang sama orang atau cinta ya baru ya sama dia, bukan bohong, cuman emang gimana ya, emang lingkungan gue tuh begitu, lingkungan kayak mungkin tipe orang yang anak-anak pacaran tongkrongan gue begitu, kayak pacaran tuh ya cuma sekedar biasa, terus gue punya pacar nih iya. gitu. Terus dari situ, nah setelah gue tahu dia kayak gitu, terus gue kayak bertekad, kayak gue tuh kayak punya challenge buat diri gue sendiri, gue harus bikin ini orang jatuh nih sama gue. Bener-bener susah banget, gue harus ngebuktiin, gue harus jadi kayak ngebucin gitu, yang akhirnya gue juga kemakan omongan sendiri, yang gue juga bener-bener tuh cinta lah sama dia, dia jadinya bener-bener ya sayang lah. Gue juga bingung kenapa sama orang yang seperti ini, yang kalau kata teman-teman gue itu kayak dari mantan gue sebelumnya sama dia tuh kayak jauh banget. Tapi gue juga nggak tahu kenapa, gue juga ngerasain lah pokoknya dari mantan gue sebelumnya tuh jadi turun banget lah nih, bocil. Sebenarnya mantan yang sebelumnya pun sama, seumuran sama dia, tahun 97 juga. Tapi nggak tahu kenapa ya apa ya, mungkin karena gue tipe orang yang cuek, ketemu sama orang yang jauh lebih cuek, yang dingin banget gitu. Sedangkan gue dulu sama mantan gue emang orangnya tuh nggak yang terlalu itu banget lah, tapi gue justru malah ketemu sama orang yang jauh lebih cuek daripada gue, yang akhirnya gue yang kayak memajuin terus nih orang supaya dia tuh bisa respon gue gitu loh. Yang dulunya dia tuh nggak berani ngomong aku kamu kalau langsung, atau ngomong aku sayang kamu itu nggak berani. Bahkan sampai sekarang kadang kalau dia ngomong aku kadang masih gua lo, maksudnya dari gua pribadi tuh ngomongannya masih gua lo. Bahkan di depan orang tua pun kadang gua masih suka kayak ya, karena emang nggak biasa. Dan sama mantan gue yang sebelumnya gue nggak pernah gitu loh sampai alay-alay bucin lebih gitu dia. Pokoknya selama 1,5 tahun itu udah kayak minum obat lah, sehari itu enggak, seminggu itu pasti ada berantemnya sekali, 2 kali, 3 kali, sampai putus nyambung nggak jelas ya. Dia sih benar-benar berjuang banget lah. Sekali gue putusin dia bener-bener ngejar terus. Karena kan aku mikir ya, kalau misalnya kamu minta putus gara-gara kesalahan aku, ya aku nggak mau lah, kecuali kamu minta putus karena ada orang lain, ya itu oke, aku biarin kamu buat pergi gitu. Tapi kalau misalnya kamu pergi karena kesalahan aku, ya nggak mungkin lah.
itu kan bego namanya ya. Gimana caranya aku bisa narik kamu lagi, karena kan ya yang gua tahu itu ya awalnya tuh gua suka gitu, nggak ada rasa apa-apa gitu, nggak bener-bener gue tuh nggak nyangka kenapa bisa sampai kayak gini. Dan ya kadang gue mikir gitu loh, ya itu balik lagi kayak omongan gue yang tadi, kayak bener yang dibilang sama Allah kalau jodoh itu pasti udah diatur gitu loh. Jadi ya gitulah. Nah terus apa lagi ya, aku bingung. Ya udah deh, sampai akhirnya sekarang sudah nikah, punya dede bayi, masih sama-sama harus belajar lah ya. Gue belajarnya oh iya, kadang gue masih suka nonton balap. Susah banget dibilangin, pokoknya susah banget nurutnya. Gue masih suka nonton balap, cuman ya mau gimana ya, masih apa ya, masih kayak nggak kayak anak kecil lah. Karena kecil gue tuh manja sama lu, karena gue sayang sama lu. Daripada gue manja sama orang lain. Jadi dia tuh jahil banget. Kalau gue tuh udah marah, padahal gue tuh udah marah, tetep gitu loh. Sampai gue tuh harus ngamuk dulu atau terus ngamuk dia. Tapi ya gimana? Aduh. Ya namanya orang kan punya. Terus juga susah banget dibilangin kayak, kalau gue tuh ngasih masukan yang terbaik gitu kan. Gue udah ngasih masukan gitu. Ujung-ujungnya ntar kalau itu juga ntar dia nyesel sendiri gitu loh. Jadi kayak gue percuma nasihatin dia kalau dia tuh belum kena batunya, dia nggak bakal sadar. Nih Dani Andreas gitu. Terus apa lagi? Ya itu sih, kan orang-orang kan sampai kepo kan, bukan banyak banget gitu loh, sampai bener-bener tuh kayak gue tuh kadang aneh sendiri, kenapa ya orang kok sampai ngomong kayak gitu loh. Ya emang kenapa sih kalau misalnya gue kenal sama Ilva ataupun Ilva kenal sama gue, ya kayak gimana, kayak nggak habis pikir aja kalau misalnya orang tuh sampai berpikiran kayak gitu. Terus pelan-pelan lah, terus pelan-pelan gitu. Dia orang itu baik banget, nggak cuma ke gua, ke adik-adiknya, ke teman-temannya, dia itu baik. Terus apa ya, manisnya, romantisnya itu tuh beda lah, bikin gue tuh kayak jadi gemes, kelepek setiap kali kalau dia tuh susah banget ketawa ya, susah banget ketawa. Jadi kadang kalau dia ketawa tuh kayak seneng banget, karena tuh dia tuh orangnya monoton banget. Ya pendiam. Iya, kalau kayak udah bercanda terus kayak seru-seruan gitu, Karena kalau nongkrong juga gue jarang ketawa sama teman-teman. dia emang kan tipe orang yang diam, yang dingin, yang cuek. Sampai akhirnya dia berubah, nggak jadi cowok yang sedingin dulu, udah mulai suka. Iya udah cukup segitu aja ya. Cukup kayak gitu aja ya, karena kita udah nikah. Kenapa bisa kenal, kenapa bisa ketemu, kenapa Ilva mau sama Dani, kenapa sih Ilva mau sama orang. iya, kenapa